Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan Vkom pertama ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait jalannya perkuliahan pagi hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri, Ahmad Akbar, selaku dosen ngambuh kuliah Manajemen Keuangan 2. Hari ini ada beberapa hal yang perlu kalian catat terkait jalannya perkuliahan. Yang pertama, absensi, yang kedua UTS UAS, yang ketiga tugas. Oke, sebelum memulai, saya pengen tahu ketua kelasnya yang mana? Ketua kelas bisa dengar saya? Saya pengen tahu mana ketua kelas. Ada di Pak Yolanda. Oh, Yolanda. Oke, ketua kelasnya. Oke, hari ini saya jelaskan dulu ya terkait perjalanan kuliah kita nanti sampai akhir modul ini. Kita ada 3 SKS, berarti ada 18 kali pertemuan atau pembahasan modul yang dimana terbagi dari beberapa cara untuk mendapatkan absensi learning dan POM. Untuk semester berapa kalian? Semester 4 ya? Yang pertama, absensi dilihat dari seberapa aktif kalian di diskusi dari setiap pertemuan e-learning yang sudah saya akan bahas di pertemuannya. Kemarin sudah jalan pertemuan 1-4, Vkom 2-5-6, dan minggu depan ada jadwalnya lagi. Nah, itu kalian harus aktif karena itu ada absensinya. Setiap kali diskusi itu terdiri dari 4 pertemuan, berarti kalian punya akses 4 absensi. E-learning itu ada 2, pertemuan 5-6, berarti di situ ada 2 absensi. Berarti kalau kemarin yang kalian hadir semua dalam arti diskusinya sama ini 2, berarti kalian sudah mendapatkan 6. Seperti itu, berarti sisa 12 lagi untuk absensinya. Totalnya adalah 18 absensi. Nah, nanti kalian bisa protes ke saya kalau ada kalaunya nih, kalau absensinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, misalkan e-learning Pak, ada tuh yang saya semuanya ikut, tapi ada satu yang memang satu modul atau satu pertemuan yang saya nggak masuk atau nggak bahas atau telat bahasnya dari jadwal yang sudah tentukan. Nah, kalau sudah lewat dari jadwal, tetap saya nggak hitung. Kan sudah dibuat jadwalnya, misalkan kemarin tanggal 1 sampai tanggal 3 sampai tanggal 5. Kalian masuk diskusinya tanggal 6, masuk di sistem, tapi tetap tidak saya aten. Seperti itu. Alasan lupa dan yang lainnya itu adalah alasan kalian. Tapi untuk sistem tidak bisa dibohongi, karena waktu, tanggal, dan jam itu terrecord. Ini sering terjadi masalahnya. Lupa, ada hari Minggu baru dijawab diskusinya, padahal hari Minggu itu bukan jadwalnya. Tapi dia protes, absennya harusnya penuh. Enggak seperti itu caranya. Harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari pihak kampus. Nah, terus absensi biar tidak ada miskomunikasi antara saya dan kalian. Nanti kalian bisa absensi ke ketua kelas. Nanti saya kirim soal file mentahannya, absensinya. Kalian bisa absen ke ketua kelas. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya gampang, kalian chat aja ke ketua kelas, sebutkan nama kalian, ya, terus sebutkan tanggal dan jam kalian jawab diskusinya. Selesai. Nanti ketua kelas akan mencatat. Nih, contohnya misalkan Lucy, kemarin tanggal 3 dan 5, dan 5-nya ini dia informasikan ketua kelasnya sudah menjawab semuanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti ketua kelas akan mencatatnya. Nah, kalau ada ketahuan tanggal 6 melaporkan ketua kelas tolong jangan dicatat absensinya.
Nanti setelah itu saya akan samakan antara ketua kelas, data ketua kelas dan data saya seperti itu. Bagaimana ketua kelas, bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Cukup hanya itu, nama, jam, dan tanggal. Nanti teman-teman harus melaporkan di akhir sesi atau setelah sesi selesai, di dalam arti setelah sesi itu di tanggal yang sudah ditentukan, tanggal akhirnya. Kemarin tanggal 5, harus di tanggal 5-nya kalian harus informasikan ketua kelas. Kenapa? Pasti di tanggal itu kalian harus waktu terakhir untuk diskusi, selebihnya tanggal 6 tidak masuk dalam absensi. Seperti itu. Setelah itu masuk ke tugas. Tugasnya gimana ya? Di setiap modul kan ada ada file PDF, format PDF, di bawahnya itu kan ada soal atau latihan soal. Sebetulnya itu bisa salah satu contoh pertemuan atau 18 modul atau dalam arti 18 materi. Saya berikan kebebasan kalian memilih hanya 10 soal saja di setiap pertemuan untuk menjawab soal yang ada di modul tersebut. Contohnya pertemuan 1 dan pertemuan 18, kalian ambil pertemuan 1 dan pertemuan 10-nya aja, Pak. Soalnya nanti saya jawab itu sebagai tugas saya. Nah, itu contohnya. Caranya gimana? Tentukan modul pertemuan berapa, pertemuan 1 sampai pertemuan 10K, atau pertemuan 13 sampai pertemuan 18. Atau pertemuan 15 sampai pertemuan 18. Tentukan, yang penting jumlahnya itu 10, kalian jawab. Nah, jawabnya tulis soalnya dan tulis di situ di atasnya pertemuan berapa kamu ambil tugas tersebut. Dan setelah itu ditulis soal jawabannya, nanti dikumpulkan 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS. Seperti itu. Ya, 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS kalian kumpulkan ke ketua kelas. Nah, caranya gimana? Caranya cukup foto, terus gabungkan, ubah menjadi format PDF, kirim ke ketua kelas. Nanti ketua kelas akan merekap daftar nama mahasiswa yang sudah menyerahkan tugasnya. Nanti setelah selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS, ketua kelas harus mengirimkan saya paling lambat 2 hari untuk merapikan data-data mahasiswa tersebut. 2 hari kalau kamu kirim ke saya lewat email. Seperti itu. Pilih yang mana aja, tentukan sendiri dari teman-teman di sini. Tidak harus sama ya, tidak. Karena ini tugasnya mandiri, bukan tugas kelompok. Gitu. Jadi tidak ada persamaan gitu. Dalam arti bebas, yang penting aturannya dari modul 1 sampai modul 18 atau pertemuan 1 sampai pertemuan 18, kalian tentukan sendiri mana yang saya akan pilih dan saya akan jawab sebagai tugas saya nanti di kelas 2. Seperti itu. Tidak ada ketentuan harus 1 sampai 10, tidak, terserah kalian. Saya bebaskan, terserah kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian untuk menjawab soal di pertemuan 1 sampai pertemuan 18, tapi cukup 10 soal saja. Tapi 10 soal itu per modul ya. Nah, anggap ada nih di pertemuan 2 atau pertemuan 1 yang isinya ada teoritis semua, 2, kamu ambil semua 2. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi setiap pertemuan itu ada perwakilan soalnya untuk kamu ambil sebagai tugas. Seperti itu. Pertemuan 1 atau pertemuan 2. Nah, itu kamu ambil dua-duanya. Itu nggak apa-apa karena pertemuan 1 dan pertemuan 2. Tapi kalau pertemuan 1 kamu ambil 2 soal, itu nggak boleh, cukup 1 soal saja. Sepertinya mewakili semua dari pertemuan. Ya, mewakili semua dari pertemuan. Karena dari setiap pertemuan ada 3 soal saja. Kamu ambil salah satunya, terus jawab, terus seperti itu. Silakan. Ada yang perlu kalian tanyakan? Tugas, absensi, UTS UAS, sebetulnya nggak ada yang sulit. Aturan juga sama. Oke, kita masuk ke materi tentang pembiayaan jangka panjang.
Di sini. Bentar. Oke, sebelum masuk materi saya akan jelaskan mengenai pembiayaan jangka panjang itu apa. Kaitannya tentang materi kita, pembahasannya nggak jauh dari yang namanya saham. Nah, saham di sini ada dua, ada saham biasa, ada saham preference. Sebelum masuk ke lebih lanjut tentang saham, saya akan jelaskan terlebih dahulu ke kalian. Pernah dengar kata saham? Pernah, Pak. Oke, apa yang kalian ketahui tentang saham itu? Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang saham? Salah satu tanda pemilik, Pak, pemilik modal. Oke, salah satu tanda pemilik modal. Ada lagi? Investasi, Pak. Bukan ke situnya, masuk ke sahamnya. Lebih mengkerucut pertanyaan kita di saham, bukan investasi. Investasi masih luas bahasanya. Penyertaan modal seseorang, Pak, untuk suatu perusahaan. Oke, penyertaan modal seseorang untuk perusahaan. Ada lagi? Itu ada di dalam slide itu, kalian baca, ngapain berpikir panjang? Ada nggak? Apa kurang besar slide-nya? Saya gedein. Bukti kepemilikan, Pak. Yang lengkap bacanya. Bukti kepemilikan atau penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Disebut buka kurung emiten. Ini loh pengertian saham itu. Bukti kepemilikan atau pernyataan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Buka kurung emiten. 2 atau 3 orang yang saya anggap paham mereka. Yang lainnya nggak tahu maksudnya apa sebetulnya. Lihat di sini ada keterangan kepemilikan, bukti kepemilikan atau penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Kita sebut emiten. Nah, sampai sini masih bingung kan? Apa sebetulnya maksudnya? Saya jelaskan nih, kenapa perusahaan tersebut mengeluarkan saham. Yang pasti perusahaan tersebut akan mendapatkan modal tambahan untuk menjalankan operasional perusahaan, kan? Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Oke, saya kasih contoh kasusnya. Nah, perusahaan ya kan, dengan kepemilikan adalah 95% si A, 5% si B. Dengan nilai total kapital mereka adalah 10 miliar. Ya kan? Secara modal dia sebetulnya cukup 10 miliar untuk operasional perusahaan. Tapi seiring berjalannya waktu, perusahaan masih membutuhkan pendanaan. Nah, pendanaan ini mereka akan cari siapa nih yang mau, atau kita sebut investornya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan perusahaannya, core usaha, inti usahanya bergerak di bidang apa. Mereka tawarkan nih ke investor. Ke investornya siapa sebetulnya? Perorangan kah atau berupa perusahaan atau lembaga? Seperti itu. Tergantung dari pemilik perusahaannya. Kalau perusahaannya lebih mementingkan modal yang begitu besar, mereka akan tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kapital yang tinggi, yang dimana akan mensupport semua kebutuhan pendanaan perusahaan yang dia jalani saat itu. Ambil contoh kasusnya. Tahu PT Karya Anak Bangsa, Gojek, itu kan tidak pure 100% kepemilikan
sahamnya itu dimiliki dari Nadiem Makarim yang sekarang jadi Menteri Pendidikan, ya kan? Bukan, tapi ada dari asing yang menanamkan modal mereka ke perusahaan tersebut. Nah, ketika mendapatkan suntikan dana yang segar, dalam arti banyak, otomatis operasional perusahaan mereka bisa lebih berjalan lebih cepat daripada biasanya. Karena modal dia besar, ya kan, kebutuhan akan perkembangan teknologi begitu pesat, oleh sebab itu membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan banyak pada bidang terkait. Nah, kalau dana mereka terbatas ya sudah, nggak bakal bisa berkembang secepat itu. Itu contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, saham itu kan ada kepemilikannya, biasanya ada 3 lah. Kepemilikan pertama pendiri perusahaan. Kedua antar perusahaan. Ketiga yang beredar di masyarakat. Pernah dengar contoh pertanyaan seperti ini? Yang akan saya tanyakan adalah maksudnya apa loh? Ada 3 kepemilikan saham. Pertama dari kepemilikan dari perusahaan tersebut, kepemilikan dari antar perusahaan, dan kepemilikan dari masyarakat. Ada yang bisa jelaskan? Maksudnya apa? Saham dari perusahaan atau pendiri perusahaan tersebut, saham dari perusahaan atau yang perusahaan tersebut menjual ke rekan bisnis mereka atau perusahaan yang sebidang dengan perusahaan yang dia jalani, dan saham yang dijual oleh masyarakat. Ini kan ada 3 kan? Yang membedakan apa dan bagaimana cara untuk mendapatkan kepemilikan saham tersebut? Ada yang tahu? Jelas. Jelas. Jadi kita ada satu orang yang nggak jelas suaranya. Oke, kalian pada diam semua nggak ngerti jangan ya bagaimana pengertian saham itu. Ini saya jelasin dari awal. Kenapa perusahaan itu mengeluarkan saham? Sebetulnya satu, yang sudah jelaskan. Membutuhkan pendanaan jangka panjang. Lihat, kalau pendanaan jangka panjang berarti untuk waktunya itu tidak ada ketetapan. Beda dengan jangka menengah. Kalau ke jangka menengah itu ada ketetapan waktu yang mereka harus jalankan, dan mereka harus membayar semua pendanaan tersebut atau hutang. Nah, kalau pendanaan jangka panjang itu sebetulnya adanya itu dari pemilik pemegang saham tersebut. Dia mau menjual kembali kah atau menjual ke orang lain dengan harga lebih tinggi. Tapi sebelum masuk ke situ, saya masuk ke sahamnya dulu nih, karena kaitan kita untuk pendanaan jangka panjang adalah saham. Saham biasa, saham preference itu berbeda, gitu. Karena nanti kaitannya dengan pembagian dividennya dong, yang pasti, terus penyertaan hak suaranya. Nah itu yang agak panjang. Tapi sebelum masuk ke situ, kalian paham tidak tentang saham dan bagaimana saham itu bisa dikeluarkan? Seperti itu loh. Tahu tidak? Kalau tidak, bilang. Nanti saya jelaskan dari awal dulu, awal mulanya bisa terbentuknya yang namanya saham. Biar dari perhitungan di bawah ini itu sebenarnya sama. Kalau kalian paham pengertian saham itu. Iya, Pak. Iya, paham tidak saham itu bisa dikeluarkan itu bagaimana prosesnya? Saya tanya, kalau nggak paham saya jelaskan, kalau diam saja saya tunggu jawabannya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau tidak paham saya jelaskan, gitu. Jangan diam. Kalau diam kemungkinan kalian untuk berpikir untuk menjawab kan. Kalau tidak saya jelaskan. Oke. Masuk ke saham. Kenapa bisa dikeluarkan? Nah, pertama, perusahaan dibentuk atas dasar kepemilikan perusahaan yang dimana orang atau minimal 2 orang biasanya. 2 orang atau lebih biasanya akan membuat perusahaan itu harus penyertaan modal. Contohnya ada PT kecil, menengah, dan PT besar. Nah, kita ambil PT menengah deh, 2 miliar. Nah, penyertaan modalnya adalah 2 miliar. Kepemilikannya, sekarang bahasa kepemilikannya itu biasanya paling rendah adalah 2 orang atau lebih.
Nah, asumsinya seperti ini. Contoh, PT kita sebut PT apa ya? PT Air Minum. Ya, kalian akan membuat PT Air Minum yang bergerak manufaktur untuk terutama perusahaan di bidang air minum kemasan. Nah, harus ada 2 orang untuk mendirikan perusahaan atau lebih. Misalkan cukup 2 orang. Nah, 2 orang tersebut harus menyertakan modalnya loh sebagai sebagai modal aktivitas perusahaan. 2 orang ini harus menyetorkan dananya, ya kan, kemana, ke bank yang dia buat, ya, untuk bank perusahaannya, dalam arti nama rekening bank untuk penyertaan modalnya. Contoh 2 orang ini nih, si A dan si B, ini totalnya harus 2 miliar nih nilainya. Berarti kalau si A-nya ini mampu untuk menyetorkan modal dengan nilai kita sebut berapa, 1,8 M, berarti dia memiliki kepemilikan 90%. 200 jutanya itu B, dia mempunyai kepemilikan perusahaan hanya 5%. Nah, udah kan digabung duitnya jadi satu, kumpulkan ke penyertaan modal di bank yang mereka pilih, ya kan, untuk rekening perusahaan. Nah, muncul kan nilainya dengan kapital 2 miliar. Jalan kan perusahaan? Nah, jalan untuk aktivitas perusahaan secara bertahap, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata apa? Masih kekurangan modal. Berarti caranya bagaimana? Pasti yang paling cepat adalah mencari investor atau mencari pembiayaan jangka panjang. Ke siapa? Terserah kalian. Kalau kalian lebih tertarik dengan nilai besar, maka carilah perusahaan. Gitu. Karena apa? Biasanya perusahaan-perusahaan mereka punya dana cash yang tinggi, yang dimana kalau kita tawarkan ke perusahaan yang memiliki dana cash yang tinggi, kalau dia tertarik, kita kemungkinan dapat suntikan dana. Nah, tapi dengan syarat kan? Dengan syarat adalah saya sebagai pemilik perusahaan akan melepas beberapa persen dari kepemilikan perusahaan saya. Contohnya, saya akan melepas 20% dari kepemilikan perusahaan saya ke siapa nih? Ke PT A contohnya. Tapi PT A harus bisa menyertakan dananya atau menyertakan modalnya dengan nilai 40 miliar. Mau tidak? Kalau mau, silakan setorkan dananya ke saya akan berikan kepemilikan 20% dari perusahaan saya. Jelas kan? Dapat nih suntikan dananya nih 20 miliar. Berarti kapital saya dari kapital perusahaan yang saya jalankan adalah 22 miliar. Nah, berarti kepemilikan perusahaan saya ini ada 3 orang jadinya nih. Ya kan? 3 orang maksudnya adalah 2 orang pendiri perusahaan, 1 orang adalah perusahaan. Gitu. Itu boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi di aktenya itu adalah nama perusahaan, bukan nama pribadi ya. Nah, setelah itu berjalan kan aktivitas perusahaannya dengan dana kapital mereka untuk perjalanan manufaktur mereka hanya 22 miliar. Secara berjalan waktu 1, 2, 3 tahun masih kurang nih dananya. Ya kan, masih kurang pembiayaan perusahaannya. Saya menaruhkan lagi nih ke siapa nih yang mau, ya kan, mau tertarik dengan perusahaan saya akan keluarkan lagi nih 20% dari kepemilikan. Ya, 20% dari kepemilikan perusahaan. Ada lagi nih contohnya mau tertarik, nilainya berapa? Nilainya 30 miliar. Mereka mau kan? 30 miliar, serahkan dananya ke saya akan berikan 20% dari kepemilikan perusahaan saya. Nah, jadi sekarang kepemilikannya sudah banyak orang kan, bukan hanya saya dan pendiri satu lagi yang 5% itu. Sekarang sudah ada 5%, 20%, 20%, dan sisanya tinggal punya saya. Seperti itu. Nah,
Setelah selesai, ya kan, berjalan, ya kan. Saya mau nih masuk ke dalam bursa, ya kan. Gimana caranya agar penanaman modal yang baru ini bisa dilepas ke masyarakat luas? Berarti kan bukan perusahaan kan? Otomatis kita harus ke bursa untuk bisa memperkenalkan perusahaan saya dan masyarakat bisa mengenal perusahaan saya dan mereka bisa membeli. Nah, ini saham. Mereka akan mengeluarkan presentasi di bursa itu cukup misalkan 10% dan 10% itu dikonvers menjadi namanya saham. Nah, saham ini akan dipecah oleh oleh bursa ini untuk untuk bisa didapatkan oleh masyarakat yang tertarik dengan perusahaan tersebut atau kita sebut emiten. Seperti itu. Nah, dari 3 hal ini sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan di awal. Nah, sekarang masuk ke dividennya nih, keuntungannya. Ada keuntungan kan, namanya kita harus menyertakan modal, selain punya hak suara, kita harus bisa memberikan, terutama saya sebagai pemilik, saya harus bisa memberikan dividen dari perusahaan yang saya jalankan saat ini. Contohnya, tahun 2022 perusahaan mendapatkan dividen cash dengan nilai contohnya adalah 100 juta. Ya, 100 juta ini saya harus bagi rata berdasarkan kepemilikan presentasi perusahaan tersebut. 5%, 20%, 20%, sisanya masyarakat 10% dan sisanya itu punya saya sebagai pemilik perusahaan. Ini loh yang kita sebut pembagian dividen ini dari kepemilikan presentasi perusahaan tersebut. Beda nih, kalau saham, ya kepemilikannya itu dipecah lebih terkecil lagi. Karena apa? Masyarakat bisa membeli dengan harga yang lebih terjangkau, bukan sampai miliaran rupiah, enggak seperti itu. Karena apa? Mereka akan buka harga saham berapa nih? Contohnya harga per lembar sahamnya adalah Rp3.000. Mereka bisa beli nih. Misalkan 1 lembar saham, ya kan? Saya mau beli 20 lembar saham, berapa harus saya setorkan dananya ke bursa tersebut? Contohnya adalah 20 juta. Sudah, itu juga salah satu bentuk penyertaan modal. Seperti itu. Itu yang dinamakan saham yang beredar di masyarakat. Penyertaan modalnya adalah dari masyarakat dengan dana yang tidak begitu besar. Beda dengan kaitannya antar perusahaan yang dia miliki adalah presentasi kepemilikan perusahaan karena perusahaan tersebut menawarkan kepemilikan ke perusahaan yang tertarik dengan perusahaan saya dan mereka mau menggelontorkan dana tambahan atau modal tambahan dengan nilai miliaran rupiah. Sampai situ paham tidak? Paham Pak, paham. Paham, oke. Sekarang masuk ke masyarakat nih, saham yang beredar. Maka di sini ada tulisannya saham adalah bukti tanda kepemilikan dan penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, buka kurung emiten. Yang saya tanyakan bukan untuk perusahaan, antar perusahaan. Yang saya tanyakan adalah masyarakat. Pastikan beberapa perusahaan besar, mereka akan membagi presentasi kepemilikan perusahaannya. Nah, biasanya masyarakat itu dapatnya kecil, 5-10% yang beredar di masyarakat. Nah, kan presentasi kepemilikannya. Nah, masyarakat ini punya wadah loh untuk bisa membelinya. Wadahnya itu apa dan bagaimana cara untuk membelinya? Betul tadi menawarkan. Nah, menawarkannya ke siapa? Kalau ke individu nggak mungkin. Perusahaan nawar ke individu nggak mungkin. Gitu. Kalau perusahaan pasti menawarkan antar perusahaan yang sejenis atau yang memang perusahaan tersebut punya target. Mungkin ada kemungkinan ketika saya tawarkan ke perusahaan A, dia mau dengan tawaran saya dan saya akan mendapatkan pendanaan jangka panjang itu. Begitu. Beda ya. Yang saya tanyakan untuk masyarakat nih. Ini kan saham ini yang saya jelaskan ini yang nanti kita akan jelaskan lanjut adalah saham yang beredar di masyarakat. Bukan. Seperti itu.